Saya mengantarkan saya ke rumah guru ngaji. Saat membawa saya ke rumah guru ngaji, yang dibawa oleh mak dan bapak saya nasi kunyit makan ayam plus rotan. Tahu rotan? Saya dibawa oleh mak dan ayah saya ke rumah guru ngaji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk, guru, kata ayah saya. Saya serahkan anak saya untuk belajar ngaji dan belajar agama. Ini nasi kunyit makan ayam untuk dimakan, ini rotan. Kalau dia salah, pukul. Dulu, bu, itu dulu. Dalam proses ngaji, satu malam saya pulang nangis, ngadu dengan mak. Mak, tadi saya dipukul dulu. Apa kata mak saya? Kau dipukul dulu, dipukul berapa kali? Sekali, ditambah menjadi 20 kali. Itu dulu. Dulu, jika seorang anak pulang nangis mengadukan bahwa dia dipukul oleh gurunya, ayah dan ibunya semangat untuk menambah pukulan bagi anak itu. Betul? Dulu. Pantang ayah ibu saya melihat rumah guru itu ada acara pengantenan, syukuran, kendurian, sunatan. Ayah ibu saya kontak bilang, Hasan, pergi ke rumah guru itu. Kalau tidak ada air, timba airnya, ambil airnya. Kalau tidak ada kayu bakar, carikan kayu bakar. Semangat orang tua memerintahkan anaknya untuk membantu guru agar acaranya sukses. Dulu, dulu. Lebaran, takbiran, sholat lebaran, pulang ke rumah, salam-salaman keluarga. Selesai salam-salaman keluarga, kata ayah ibu, kita ke rumah guru. Bawa rantang penuh dengan makanan. Kita yang ngaji, yang belajar rumah guru itu dibawa oleh ayah ibu, datang ke rumah guru itu, bawa makanan seraya bersimpuh, minta maaf dan minta ridho. Itu coba kedua, merasakan itu kan? Itu pantang ayah ibu kita dulu melihat rumah guru gelap. Dulu kan lampunya lampu colok, sumbu ada minyak tanah. Itulah yang kita nikmati setiap malam. Bangun pagi, lubang hidung kita hitam. Merasakan itu baru. Ketika ayah ibu kita melihat rumah guru itu gelap, dia bilang, ini duit beli minyak, antarkan ke rumah guru itu. Itu dulu. Sekarang macam mana? Harga guru hari ini lebih murah dari penyanyi-penyanyi organ tunggal yang roknya pendek, belah depan belakang kiri kanan. Hari ini bukan setiap kali ada surat tagihan dibawa balik ke rumah oleh murid, apa kata maknya? Guru materai atau minta duit terus. Hari ini, pernahkah kita orang tua hari ini bawa anak kita lebaran ke rumah guru? Ayo jujur. Hari ini guru terlupakan dari agenda kehidupan kita. Padahal, adakah di antara kita yang merasa saat anak kita bisa membaca tulisan Latin, yang mengajarkannya adalah kita? Ada? Perlu dikatakan. Siapa dalam ruangan ini yang bisa memastikan bahwa ketika anaknya bisa membaca tulisan Latin, ini Budi, ini Bapak Budi, ini Wati, ini Kakak Wati, ini Adik Wati, pastikan dalam ruangan. Siapa yang mengajarkan anaknya bisa membaca? No, bukan itu. Pastikan dalam ruangan ini, saat anak kita bisa tulis dan tulisannya indah bisa dibaca, siapa yang mengajarkan? Guru, bukan kita. Dan sadarkah kita ketika anak kita pulang ke rumah ba'da salat maghrib, dia melantunkan ayat Al-Quran, dia baca Al-Quran, fasih, tafsirnya enak, lagunya merdu. Pernahkah kita yang mengajarkan? Kita pernah mengajar anak. Saat anak belajar dengan kita, emosi kita lebih parah dari tentara yang sedang berhadapan dengan musuh di medan perang.
Betul tidak? Bawaannya kalau sudah depan anak, nak marah itu. 80 Quran pribadi. Sadarkah kita? Anak kita bisa baca Al-Quran, yang mengajarkannya adalah guru. Padahal setiap guru Al-Quran yang dia baca, ketika kita sudah meninggal dunia, setiap satu huruf itu menjelma menjadi satu malaikat yang masuk ke dalam dunia lahat, yang masuk ke alam barzakh untuk membela ayah dan ibunya yang sudah duluan masuk ke dunia lahat agar tidak disiksa oleh mereka. Dan dia bisa membaca itu karena guru. Kali ini, saat ini, saya yakin dan percaya banyak yang belum pernah mendengar kata-kata seorang ahli hikmah yang sangat luar biasa. Apa kata ahli hikmah itu? Man istahabba ustadahu ibtalahu Allah bi talati baliyatin. Siapa yang durhaka kepada gurunya, durhaka bisa jadi dalam bentuk verbal, mencaci, menghina, mengumpat, berkata kotor. Bisa jadi dalam bentuk fisik, mukul, nampar, ninju, nendang, banting, dan royok. Manis tahabba ustadam. Siapa yang durhaka kepada gurunya, ibtalahu Allah, Allah akan menurunkan bala kepadanya. Bitalati baliyatin, dengan 3 macam bentuk bala. Cash and carry, cash and carry. Bala itu diberikan ketika dia hidup di atas dunia. Nauzubillah. Siapa yang durhaka kepada gurunya, orang tua yang durhaka mengajak anaknya untuk durhaka kepada gurunya. Dia semangat, dia bangga bisa memenjarakan guru anaknya. Tapi tolong digarisbawahi dengan saudara, kita juga tidak setuju kalau ada guru yang melakukan tindakan fisik kepada lebih berdarah, patah tangan orang, kita juga tidak setuju dengan itu. Siapa yang durhaka kepada gurunya, Allah akan jatuhkan bala cash and carry di dunia dengan 3 macam bentuk bala. Yang pertama, Allah akan sempitkan rezeki. Sekolah anak itu tinggi-tinggi, berderet gelarnya, keluar rumah dia bawa map, naik kantor turun kantor, naik perusahaan turun perusahaan, dia melamar pekerjaan, semua akan menolak. Kebetulan ayah ibunya kaya, dapat warisan yang banyak. Karena sudah diponis, sempit rezekinya, dia akan menjadi orang fakir, miskin seumur hidup. Dia akan tegak di lampu merah seraya menadahkan anak. Yang durhaka kepada sempit rezeki. Halo, halo, masih hidup? Silakan kalimat masjid Allah. Ini hadis Quran yang sangat luar biasa. Bacaannya asik. Kalau sholat dengan beliau tidak terasa panjangnya sholat. Sampai di mana? Sampai di mana? Balak pertama yang Allah berikan kontan sempit rezeki. Yang kedua, balak kedua yang diberikan kepada yang durhaka kepada guru, wa nasiya ilmahu. Allah akan cabut semua memori ilmu yang ada dalam hati dan otaknya. Dia akan jadi orang bodoh seperti ini. Dan insya Allah, lolo, bodoh bin lolo alias bahlul bin benang seumur hidup. Ada lagi situ. Bodoh, lolo, bahlul benang, ada lagi situ. Buyan. Ada lagi. Bodoh, bahlul, lolo, benang, buyan. Ada lagi. Ada lagi satu. Bano, bodoh, lolo, tolol, benang, buyan, bano. Nah, ada lagi. Apa? Pelon. Bodoh, lolo, tolol, benang, buyan, pelon. Makanya kalau yang sama dengan ibu makna. Itu balak yang kedua.
Yang pertama rezekinya sempit, yang kedua jadi orang bodoh seumur hidup, dan yang ketiga ini yang paling kita lakukan, wa mata bi iman, dia akan mati dalam keadaan sebagai orang yang tidak beriman. Bisa jadi matinya sebagai orang munafik, bisa jadi matinya sebagai orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadiah yang kedua. Yang pertama dari sholat sebelum tidur 100 kali. Yang kedua, sampaikan kepada siapapun yang ada di rumah. Yang kali ini anak-anaknya sekolah, yang kali ini cucunya sekolah, sampaikan, jangan durhaka kepada guru. Allah akan turunkan 3 bala. 1, rezekinya sempit. 2, jadi orang lolo. 3, mati sebagai orang yang tidak beriman. Sepakat? Sepakat? Dakwahkan. Dunia ini kalau tidak ada guru gelap. Andaikan semua siswa demo tidak mau sekolah, paling putus 1 generasi. Tapi kalau guru yang demo tidak mau ngajar lagi, nak jadi apa anaknya? Tolong muliakan guru. Itu adalah terlambat didik anak kita. Kalau di sekolah terlepas dia mimpin anak kita, terlepas dia mukul badan anak kita, maafkan, ada ratusan anak orang yang bukan darah daging dia yang diurus saja. Kita punya anak kita, darah daging kita di rumah sendiri. Kadang-kadang kayu kita lemparkan darah daging kita. Pahami, kita kepingin guru mengajarkan anak kita dalam suasana yang aman, damai, tanpa ada tekanan dan komentar yang bisa membuat semangat mereka berbeda. Itu yang kedua. Hari sudah setengah 12, masih belum terjadi suatu